Ya, saya kemudian akan mempresentasikan dulu satu materi penting, yaitu adalah siklus hidup dari virus tersebut. Kalian akan bisa memahaminya nanti begitu kalian mengadakan tugas kelompoknya, yaitu replikasi virus DNA dan RNA sesuai pengelompokan kalian masing-masing. Jadi Ibu akan memberikan materi di sini secara umum ya. Ya, kalian harus mengingat kembali beberapa video yang Ibu pernah kirimkan, yaitu kalian harus mengingat properti dari virus tersebut. Dengan klasifikasinya dia seluler, otomatis memang dia hanya bisa bereplikasi bila dia hidup di dalam sel yang hidup. Namun tidak semua sel itu dapat menjadi media replikasi bagi virus-virus tertentu. Otomatis dia ada keterbatasan di sini, bahwa tidak semua juga jenis virus itu bisa masuk ke dalam satu host itu, karena ada mekanisme yang itu berupa mekanisme perlekatan atau assessment, yaitu baik bagi virus maupun sel itu harus memiliki hubungan, yaitu adanya hubungan antara reseptor dan ligan, yaitu reseptor yang ada pada bagian virus tersebut dan kemudian reseptor yang ada pada membran sel host, kemudian ligan yang ada pada virus ya tadi bagian virusnya ya, sehingga dia kemudian bisa melekat. Jadi setelah dia melekat, artinya dengan otomatis dia sudah ada kecocokan di situ. Nah, replikasi adanya kecocokan tersebut yang menyebabkan adanya pembatasan inang dari masing-masing virus. Otomatis yang seperti saya sampaikan sebelumnya, bahwa virus itu memiliki tempat pelekatan yang sangat spesifik, yaitu hanya akan bereplikasi pada rentang sel inang yang sempit. Jadi contohnya saja, ini adalah velin viral, jadi dia yang ada pada anjingnya, jadi dia hanya bisa masuk berasal dari sel yang berasal dari velin. Dan kemudian sementara itu justru ada virus-virus tertentu yang memiliki inang yang sangat luas. Contohnya dia virus Eastern Euclid, jadi dia justru bisa bereplikasi di banyak sel seperti sel burung, nyamuk, ular, kuda, dan beberapa juga bisa kemudian zoonotik pindah ke bertransmisi ke manusia ya. Jadi kemudian karena kemampuan pelekatan virus ini pada jenis-jenisnya itu juga berbeda-beda. Nah, ini adalah siklus hidup virus itu secara umum ya. Jadi kalian harus melihat di sini ada 7 mekanisme yang mereka lakukan. Adalah yang pertama adalah attachment, itu tadi dengan mekanisme reseptor ligan. Jadi di sini adalah proses perlekatannya dulu, kemudian setelah itu dia berpenetrasi, kemudian melepaskan coatingnya karena ini adalah berupa selubung atau mantel yang berupa protein. Kemudian setelah itu dia lepaskan coatingnya sampai yang tersisa adalah isi genomnya. Selanjutnya adalah akan mengikuti semua kegiatan-kegiatan yang ada pada host berupa transkripsi, translasi, dan replikasi ya. Jadi mekanisme ini yang dilakukan dalam host ini. Transkripsi dan translasi ini otomatis dia membutuhkan media berupa RNA. Jadi yang menjadi masalah di sini adalah virus DNA, karena dia otomatis cuma membawa virus DNA saja. Jadi dia akan memakai mesin dari host tersebut untuk mengadakan proses transkripsi dan translasi. Proses kedua proses ini dipakai untuk apa kira-kira? Jadi kedua proses ini dipakai untuk pembentukan protein, penyusun protein pada kapsid ya, penyusun protein pada kapsid. Dan kemudian selain itu sebelum dia kembali lepas ya, otomatis kalau dia tadi isi genom awalnya adalah berupa virus DNA, otomatis dia harus direplikasi kembali genomnya dalam bentuk virus DNA. Jangan masuknya DNA, keluarnya RNA, tidak mungkin ya. Jadi dia tetap harus dirakit seperti itu. Jadi kalau virus DNA dalam hal ini dia tidak ada masalah dengan hal tersebut, karena dia juga bisa langsung membuat replikasi genomnya. Yang nanti akan bermasalah itu kalau single stranded DNA ya,
dia baru akan melakukan beberapa strategi-strategi khusus untuk bisa kembali menyalin isi genomnya. Nah, setelah ini selesai, proses replikasi dan transkripsi translasi ini selesai, kemudian akan dilakukan proses namanya assembly, yaitu perakitan. Jadi dia akan dirakit, isi genom ini akan dibungkus kembali dengan penyusun terluarnya berupa kapsid, dan kemudian setelah itu dimatangkan dalam proses maturation, kemudian setelah itu dia akan dilepaskan. Dilepaskan juga akan seperti mekanismenya tadi ini. Jadi dia akan melalui proses reseptor mediated, tapi dia eksositosis yang kemudian akan dibawa kembali oleh namanya, dibungkus kembali oleh platrin, ya, protein yang tadi. Nah, kemudian dia akan dilepaskan. Itu mekanisme secara umum. Nah, bagaimana mekanisme perlekatannya? Jadi mekanisme kita akan membahasnya satu-satu secara umum. Jadi kalau secara umum perlekatan itu tadi ya reseptor dan ligan. Jadi kalau pada virus tadi itu dia menempel dan melekat ke membran sel itu karena dia mengandung berupa protein spesifik, yaitu namanya PAP, viral attachment protein. Yang dia juga bisa sebagai perlekatannya terhadap reseptor dari membran sel. Kita bisa melihat di sini, ini adalah tabel beberapa contoh dari beberapa jenis PIP pada virus tersebut dan reseptor yang ada pada host, ya, atau misalnya di sini manusia, reseptor pada manusia. Kemudian molekul reseptor itu dapat berupa protein, ya, bisa berupa glikoprotein. Pada umumnya virus itu memiliki glikoprotein, atau bisa juga berupa residu gula yang ada di molekul glikoprotein atau glikolipid. Dan dua jenis interaksi antara PIP itu bisa dilihat seperti ini. Kalau pada jenis virus influenza, dia dari golongan jenis Artomyxotoridae, jadi dia akan membawa PAV berupa hemoglutinin. Hemoglutinin ini adalah seperti juga sebagai enzim khusus dia yang mempunyai keganasan yang lebih besar, ya. Kemudian reseptor pada manusia itu berupa N-acetyl neuramic acid. Dan kemudian contoh lainnya lagi yaitu berupa virus HIV dari golongan Retroviridae. Dia menggunakan PAP berupa GP120. Kemudian reseptor pada manusia itu adalah CD4, protein CD4, yaitu ada penanda permukaan pada sel T. Nah, bagaimana proses perlekatannya langsung? Jadi kita lihat adalah struktur dari membran sel. Ini adalah reseptornya. Bagaimana tadi mekanisme ligan reseptor? Ini adalah bagian dari kapsid, yang dimana bagian terluar dari kapsid itulah terdapat tadi itu PAV-nya, ya, yang kemudian tempat perlekatan dengan reseptor. Beberapa virus yang bersifat kompleks seperti poxvirus, nanti kita bisa lihat bagaimana poxvirus ini lagi karena sifatnya yang sudah kompleks, jadi dia bisa tidak perlu masuk ke nukleus, dia bisa bereplikasi di sitoplasma. Jadi kemudian karena memang dengan kompleksitasnya dia itu poxvirus itu bisa juga dilihat karena dia memiliki lebih dari satu reseptor, ya, reseptor binding proteinnya. Oleh karena itu kalau misalnya dengan reseptornya dia tidak sesuai, dia bisa memakai jalan-jalan lain untuk bisa masuk ke dalam sel. Spesifik reseptor binding site dapat juga ditempeli oleh antibodi, jadi mekanisme reaksi sistem imun, ya. Jadi dengan tempatnya tadi ini reseptor binding site ini juga bisa ditempeli oleh antibodi karena ini adalah partikel Fc dari antibodi. Jadi dengan setelah terlekatkan tadi ini lebih memudahkan virus tersebut untuk ditelan oleh Fc antibodi. Nah, kemudian ada tidaknya reseptor di permukaan sel sebagian besar diartikan sebagai suatu tropisme atau kesukaan dari beberapa virus. Misalnya beberapa tipe sel yang membuat virus dapat bereplikasi berperan penting sebagai faktor patogenesis virus tersebut. Jadi kalau yang tadi seperti disampaikan tadi kayak hemoglutinin itu karena sifat attachment tadi itu juga sifatnya bisa balik. Jadi misalnya bila proses penetrasi yang pertamanya tidak sesuai, kemudian dia akan bisa dilepaskan kembali ke permukaan, ya. Kemudian setelah itu, tapi dia akan mencari cara lain tadi. Dengan dia kalau seperti virus influenza, dia kemudian akan melepaskan enzim neuraminidase-nya dan kemudian
dia baru bisa masuk, tapi otomatis itu adalah suatu keuntungan buat sistem imun host karena dengan dia lepaskan neuromidasinya, itu kemudian akan menurunkan kemampuan virus tersebut untuk menempel lagi pada sel lain. Ada 3 metode penetrasi, yaitu dengan proses endositosis, fusi, dan penetrasi langsung. Jadi kalau beberapa virus yang melakukan endositosis ini secara umum yaitu adalah proses engulf, yaitu menelan langsung. Jadi yang menelan itu dia dilakukan oleh seperti endosom ya. Jadi dia langsung membawa setelah reseptornya sesuai, dia akan dibungkus oleh namanya endosom atau bisa juga berupa vesikel ya. Jadi kemudian dia akan membungkusnya masuk dan menelannya masuk. Nah, kemudian mekanisme fusi ini juga tadi itu adalah terjadi pada virus yang beramplop. Jadi tidak semua ya. Jadi kalau dia berfusi berarti dia mekanisme itu tadi memiliki selubung. Di mana lapisan amplopnya bersatu dengan membran plasma sel, kemudian nukleokapsid dilepas masuk ke sitoplasma. Fusi antar amplop atau selubungnya dari virus tadi dengan membran sel memerlukan protein fusi virus yang ada di amplop. Contohnya hemagglutinin dan glycoprotein amplop pada retrovirus. Kalau yang melakukan direct ini atau translokasi, otomatis ada yang harus ingat, translokasi itu ada pada protein membran ya. Jadi dilakukan itu virus masuk melalui pori dari membran plasma sel. Mekanisme ini terjadi pada picornavirus dan reovirus. Pada translokasi ini seluruh virion masuk melewati membran sel. Nah, uncoating ya, tadi setelah dia berpenetrasi, otomatis dia butuh melepaskan coatingnya atau mantelnya. Contoh uncoating, picornavirus ya, dia memiliki protein dasar yaitu terdiri atas 23 asam amino PVG. Secara kovalent dia akan melekat pada ujung 5 dari viral RNA, genom viral RNA. Contoh uncoating pada virus yang strukturnya kompleks seperti yang tadi retrovirus sangat kompleks mengandung enzim RT yang bertanggung jawab mengkonversi DNA viralnya RNA viral menjadi DNA provirus. Jadi kita tahu kalau retrovirus itu berbalik-balik dari RNA ke DNA. Proses tersebut terjadi dalam partikel virus atau kapsid. Virus-virus yang bereplikasi di sitoplasma, jadi ada juga yang terjadi di sitoplasma, yaitu seperti tadi picornavirus, genomnya dengan mudah dilepas masuk ke sel, tetapi virus yang bereplikasi di nukleus seperti herpes virus, genomnya berasosiasi dengan nukleoprotein yang harus ditransfer ke membran nukleus. Transport tersebut merupakan hasil interaksi antara nukleoprotein atau kapsid dengan sitoskeleton. Di pori itu inti tadi itulah kemudian kapsid akan dilucuti sehingga genom bisa masuk ke sel. Nah, replikasi genom. Kita harus menghafal 7 klasifikasi virus ini berdasarkan isi genomnya ya, yang disusun oleh Baltimore. Kalian sudah pernah Ibu sampaikan ada 7 klasifikasi. Yang pertama adalah virus yang memiliki double stranded DNA. Di dalamnya masuk beberapa virus DNA, adenovirus, dan herpes, dan poxvirus. Dan kemudian ada juga yang cuma membawa single stranded. Single stranded berarti bagaimana tuh? Banyak sekali keterbatasannya ya. Otomatis dia butuh merangkai lagi single stranded minusnya, untai minusnya untuk bisa menjadi double stranded. Sedangkan kalau double stranded di RNA, mekanismenya bagaimana untuk dia bereplikasi? Otomatis dia bisa bereplikasi dari template RNA. Jadi kita bisa melihat bagaimana strategi-strategi mereka dengan keterbatasan genom yang dibawanya. Kalau berupa single stranded, bagaimana untuk bisa bertranskripsi hanya cukup punya satu untai, nah bagaimana mekanismenya. Sedangkan kalau dia punya single stranded, bagaimana juga mekanismenya. Kemudian kalau mekanisme 67 ini, dia bisa balik-balik dirinya, yaitu single stranded. Dia dari awalnya untai plus RNA, kemudian dia membalak dirinya menjadi double stranded, kemudian kembali lagi ke single stranded. Dengan mekanisme klasifikasi yang kalian ketujuh ini, dia berupa double stranded DNA dengan perantaraan. Nah, jadi itu berupa virus hepatitis ya. Nah, ini beberapa mekanisme-mekanisme dan sekaligus juga adalah enzim-enzim yang terlibat dalam proses virus itu. Saya mau memperlihatkan dulu.
Jadi dengan keterbatasan 7 klasifikasi virus tadi, kemudian kita bisa melihat di sini ada 3 proses yang terjadi, yaitu bagaimana caranya untuk virus DNA dengan keterbatasannya dia hanya memiliki virus DNA saja tanpa untai RNA, bagaimana caranya dia bisa mensintesis RNA. Otomatis dengan keterbatasan tadi itu, dia mensintesis RNA dari template DNA. Jadi dia akan menghasilkan beberapa enzim. Jadi dia akan membawa produk enzim bawaan, yaitu ada berupa DNA dependent RNA polimerase. Jadi dia dipakai untuk bertranskripsi. Kalau ini DNA polimerase dia pakai untuk mereplikasi. Nah, sedangkan itu ada proses lainnya, yaitu sintesis RNA dari template RNA. Otomatis yang ini dia memakai RNA dependent RNA. Ada juga mekanisme enzim lainnya yang dipakai pada menggunakan enzim reverse transkriptase dari RNA, DNA, dan RNA. Kita lihat dulu mekanismenya ya. Kalau ini virus double stranded DNA, ya, double stranded DNA. Kalau misalnya virus tadi datang sebagai ini, otomatis dia tidak ada masalah dalam replikasinya. Kalau dia kemudian dia berupa virus RNA, karena dia RNA ya, harusnya kan seperti ini, DNA dalam dogma sentral DNA, RNA, dan protein. Kemudian untai 35 ini kan kita sebut sebagai dia untai minus, yang sebagai template untuk cetakan mRNA. Tapi kadang-kala karena ini dia berupa cuma virus DNA, otomatis keterbatasannya di situ. Kita lihat dulu kalau dia sebagai virus RNA. Nah, kalau tadi double stranded juga tidak ada masalah. Yang bermasalah itu kalau dia berupa untai tunggal. Jadi kalau bisa lihat di sini, dia untai tunggalnya dia berupa untai plus. Ingat lagi apa untai plus di siklus dogma yang bagian yang kemarin itu. Nah, kalau dia seperti ini, otomatis dia membutuhkan berupa RNA dependent RNA polimerase untuk membentuk untai RNA minusnya, ya, untai RNA minusnya. Dan kemudian, kalau kemudian setelah itu RNA dependent RNA polimerase ini juga dipakai untuk membuat genomnya, menyalin genomnya. Jadi tadi itu kemudian bisa disempurnakan dengan keterbatasannya tadi dengan bantuan dari enzim-enzim ini. Jadi dia dari tadi plus, kemudian dia bisa menjadi ganda, tadinya tunggal, kemudian bisa menjadi ganda untuk pembentukan garpu replikasi, itu karena dengan adanya bantuan RNA dependent RNA polimerase ini. Nah, kemudian setelah tadi kalau virus RNA kan tidak ada masalah dengan tidak ada tadi masalah dengan untuk bertranskripsi ya, karena UNTEC plus tadi ini RNA tadi ini juga sudah bisa dipakai karena dia juga sudah berupa template mRNA kode dalam susunan genomnya, jadi dia bisa langsung bertranslasi, jadi bisa langsung menghasilkan protein. Nah, bagaimana ini karena ikut, kalau misalnya dia berupa single stranded RNA, dia berupa UNTEC plus, bagaimana dia bisa dibalik ke double stranded, dia dengan memakai enzim reverse transkriptase. Jadi awalnya tunggal, dia bisa menjadi ganda DNA karena adanya bantuan mekanisme double stranded ini tadi reverse transkriptase. Kalian bisa lihat di sini karena ini diminta secara umum bagaimana replikasi virus DNA tersebut. Kalau ini double stranded DNA ya, double stranded DNA, otomatis dia kalau dia double stranded DNA, otomatis dia untuk membentuk mensintesis RNA tadi ini, dia harus memakai template dari DNA-nya. Nah, jadi template DNA-nya ini dipakai untuk membentuk mRNA ya. Jadi dia memakai perantaraan DNA dependent RNA polimerase. Dengan melihat ini sebenarnya kalian bisa lihat, berarti ini yang paling depan sebelum kata dependent ini sebagai template-nya, yang mau dihasilkan adalah
belakang setelah dependen DNA dependen RNA polimerase. Kalau DNA dependen DNA polimerase artinya dia dari template DNA kemudian untuk membentuk dia juga double stranded. Jadi ya seperti itu mekanismenya. Jadi dari DNA dependen RNA polimerase ini dia akan mengcopy untai DNA. Kemudian karena kenapa mengcopy untai DNA minusnya? Karena minus itu bisa dipakai sebagai template untuk membentuk mRNA. Ya, template itu bisa dipakai template untuk mRNA. Nah, setelah itu, kalau untuk setelah selesai tadi transkripsi dan translasinya, untuk menyalin kembali kopinya, kopiannya ini dia cukup memakai DNA dependent DNA polimerase untuk menyalin kembali isi genomnya. Nah, kalau bagaimana dengan mekanisme yang cuma single stranded DNA? Single stranded DNA dia seperti ini ya, single stranded DNA. Kalau dia plus, otomatis dia akan membutuhkan DNA dependent DNA polimerase untuk membentuk untai minusnya ya. Jadi dia akan kembali menjadi double stranded, tapi dengan istilah dia double stranded intermediate atau perantara. Nah, setelah itu dia kemudian akan memakai lagi kembali DNA dependent untuk mengopi semua ini. Karena dia kan masih, ini tadi gambar, kalau diibaratkan di gambar ini dia selang-seling tapi warnanya masih kayak ambigu. Nah, kemudian dia kembali akan mengopi kembali untai minusnya untuk supaya dia menjadi kembali single strand DNA. Jadi mekanisme seperti itu berulang-ulang. Nah, kemudian setelah tadi itu, untai minus ini tadi, kan ini plus ya, minus itu selalu kita dipakai untai minus arah 35 itu dia juga akan sebagai template ya, template untuk membentuk RNA. Jadi dari sini dengan adanya karena sudah ada untai minus dipakai, untai minus itu dengan bantuan DNA dependent RNA polimerase. Ingat lagi catatannya, kalau DNA berarti dari template DNA untuk membentuk RNA. Template-nya DNA untuk membentuk RNA. Sama tadi ini, template-nya dari DNA untuk membentuk RNA. Nah, dari situ untai minus ini juga akan bisa kemudian membentuk mRNA dan selanjutnya protein. Jadi dengan strategi-strategi tadi itu tetap bisa berlangsung dengan keterbatasannya. Ya, ini seperti ini. Kalau ini sambil contoh, kalau virusnya berupa virus RNA yang untai minus. Kalau dia untai minus, berarti otomatis untai minus RNA. Nah, kita bisa lihat dia cuma bisa langsung memakai, karena kita sudah tahu kalau minus tadi sudah bisa dipakai sebagai template untuk membentuk mRNA. Jadi dia cuma butuh saja RNA dependent RNA polimerase untuk lebih nyalin untai plusnya dulu, kemudian setelah itu ditranslasi ya, kemudian menjadi protein, viral protein. Nah, setelah itu untuk menyalin semua genomnya, isi genomnya kembali, dia di sini otomatis dia membutuhkan, karena dia single strand, dia berupa single, otomatis dia butuh lagi berupa tambahan single untai plusnya. Jadi dia membutuhkan enzim tambahan yaitu berupa RNA dependent RNA polimerase. Ingat lagi catatannya ini ya. Kalau pakai RNA dependent artinya template-nya dari RNA, kemudian cetakan yang mau dihasilkan adalah berupa RNA. Jadi minus dan plus sudah lengkap, otomatis sudah bisa dijadikan template untuk membentuk genomnya kembali. Kan kita tahu replikasi ya, butuh 2 untai kemudian untuk membentuk anakan barunya, anakan dari sesuai dengan induknya. Jadi akan dihasilkan kembali untai minus tadi. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini. Nah, ini secara umum ya, ini kelas klasifikasi virus yang kelas 2 tadi sudah Ibu jelaskan itu ini tadi. Yang single stranded. Di mekanisme di sini tadi sudah Ibu jelaskan bagaimana dia dengan single stranded-nya. Otomatis dia butuh 2 jenis enzim di situ, DNA dependent DNA polimerase untuk dipakai menyalin untai minusnya, DNA dependent RNA polimerase dipakai untuk membentuk transkripsi. Jadi mekanisme-mekanismenya juga sama.
Nah, bagaimana mekanisme translasi? Translasi mRNA menjadi protein berlangsung di sitoplasma, di ribosom, dan dihasilkan protein struktural dan protein kontrol dari virus. Ini kembali lagi replikasinya sama aja ya. Nah, setelah selesai tadi, bagaimana proses perakitannya? Perakitannya dia akan melibatkan pemasangan komponen yang penting untuk pembentukan virion yang matang pada tempat yang khusus, yaitu dalam sel. Selama proses ini, struktur dasar dari virus itu akan dibentuk. Kemudian tempat-tempat pemasangan jenis pemasangan jadi virus-virus yang berbeda, misalnya saja untuk jenis picornavirus, poxvirus, dan virus itu terjadi di sitoplasma, sedangkan kelas-kelas adenovirus, papopavirus, dan parpova itu terjadi dalam nukleus, sedangkan kelas-kelas retrovirus itu terjadi di permukaan terdalam dari membran sel tadi. Jadi ini akan menjadi catatan khusus sesuai dengan kelompok virus yang akan kalian tampilkan nanti di presentasinya ya. Ini kembali, ini proses pematangannya, jadi adalah merupakan tahapan di mana siklus hidupnya ini akan sudah menjadi lebih berinfeksi. Jadi kalau sudah matang dia baru sudah bisa, kalau dia sudah matang kemudian dilepaskan, di situ dia sudah bisa menularkan ya, sudah kemudian menjadi ganas, kemudian berinfeksi. Umumnya dia akan melipatkan perubahan struktural dalam partikelnya, seringkali dia akan menghasilkan dari pembelahan yang spesifik dari protein kapsid ke bentuk produk yang matang, kemudian di mana dia akan memulai perubahan dalam kapsidnya, kemudian dia akan dilepaskan ya. Kebanyakan juga untuk beberapa virus itu tadi dari assembly-nya, dari perakitan dan maturasinya itu terpisah. Jadi dia akan bisa jadi juga proses pematangan itu bisa terjadi setelah partikel virus itu sudah meninggalkan sel. Jadi dia pada saat dia sudah meninggalkan sel baru terjadi proses pematangan. Itu terjadi biasanya pada virus-virus retrovirus ya, virus HIV. Jadi dia baru nanti meninggalkan sel, baru dia terjadi maturasinya. Setelah itu dia dilepaskan, dan virus DNA dilepaskan dengan cara sitolisis. Ya, cara virus akan budding, dia akan membentuk pertunasan, yaitu pertunasan dari membran inti yang akan membuat channels, yang akan membuat space kontak intraselular. Dan setelah itu, kebanyakan dari virus DNA, kecuali poxvirus dan iridovirus, dia akan memakai transkriptase DNA selular dan polimerasenya, yaitu untuk mengekstrak DNA-nya supaya lebih terinfeksi di bawah kondisi yang dia senangi ya. Poxvirus ini membutuhkan virionnya mereka sendiri, enzim yang akan berasosiasi dengan virion mereka sendiri. Oleh karenanya DNA mereka itu yang terekstraksi, yaitu karena tidak adanya enzim khusus yang akan menyebabkan dia tidak menjadi infeksi. Nah, ini kalau secara umum ini adalah strategi yang dilakukan oleh kelompok virus-virus RNA. Jadi kalau dia untuk menyalin RNA ke RNA-nya genomnya, ya untuk bereplikasi, dia cukup memakai RNA dependent RNA polimerase. Ingat lagi kembali aturan ini ya. Dari sebelum tanda hubung ini, RNA berarti ini template-nya. Jadi dia akan mensintesis RNA dari template ini. Dia memakai template ini untuk membentuk ini. Nah, kemudian setelah ini kalau misalnya RNA kemudian mau ke DNA itu untuk khusus kelompok virus yang retrovirus ya. Jadi pasti dia akan memakai template-nya RNA untuk membentuk DNA. RNA dependent DNA polimerase. Sedangkan di situ kita bisa lihat bagaimana host cell DNA akan menjadi mRNA, dia otomatis dia akan membutuhkan. Jadi kalau misalnya dia masuknya sebagai DNA, otomatis untuk membentuk RNA-nya dia memakai DNA-nya sendiri, perangkat dari DNA dari host karena dia sama ya. Kemudian dari template DNA
kemudian disusun RNA. Otomatis juga dari situ juga tidak terlalu ada masalah sebenarnya untuk transkripsinya, karena dia memiliki untai double stranded-nya, double strand DNA-nya tadi itu di minus, dia bisa dipakai untuk mentemplate mRNA langsung. Ya, saya rasa itu saja mekanismenya. Mudah-mudahan kalian bisa paham dari mengulang-ulang terus video ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.